Halo YouTube, kembali lagi ke channel Ayo Rek Jadi Startup Bisnis. Video kali ini akan membahas tentang SWOT dan tutorial untuk merancang bisnis yang Anda inginkan dan sesuai bakat dan minat Anda. Yang pertama, analisa bisnis dengan SWOT adalah strength, yang dimana strength ini merupakan kekuatan dari produk Anda yang Anda unggul-unggulkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah weakness, yakni kelemahan dari produk Anda itu sendiri. Tapi jangan sampai menjudge produk itu cacat atau bagaimana. Yang jelas Anda harus mengunggul-unggulkan produk tersebut. Opportunity, yaitu kesempatan. Setiap produk pasti memiliki kesempatan untuk dipasarkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya ada harga, juga ada benda yang berkualitas. Nah, jadi untuk menghasilkan kesempatan yang bagus, maka berproduksilah bahan yang bagus dan harga jual yang tepat. Threat merupakan ancaman, yaitu bisa ancaman dari internal atau eksternal. Di internal bisa dari perusahaan itu sendiri, yakni pada saat kita membuat produk itu sendiri, bisa jadi banyak produk yang cacat ataupun banyak kendala dalam membuat produk. Itu merupakan produk permasalahan internal. Yang permasalahan eksternal yakni bisa jadi produk pesaing dari perusahaan lain. Nah, itu sehingga bisa menurunkan kualitas atau kesempatan dari produk itu sendiri. Memulai bisnis, tentunya kita bisa membuat bisnis model canvas untuk mempermudah kita dalam mengatur bisnis tersebut. Di dalam bisnis model canvas, diantaranya yakni key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, cost structure, revenue stream. Sebagai contoh bisnis model canvas, yang dimana saya mengambil produk TA saya sendiri yang berjudul Flame Detector with Thermal Camera dengan key partners Penske Venture, yang dimana Penske Venture merupakan suatu wadah untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Pens. Kemudian Ristek Brin Industrial Flame Detector Management Developer. Yang kedua key activities, yaitu production, product research, programming and packaging, programming and marketing. Value proposition, yaitu flame detector with real-time data, real-time sensor, easy for monitoring, automatic switching, make a notification while system detect the fire, can calculate location of fire of pixel large of fire and number of hotspot. Value proposition ini merupakan suatu keunggulan dari produk itu sendiri, bisa jadi fitur-fitur dan juga fitur-fitur yang ada pada produk itu sendiri. Kemudian customer relationship, yaitu publication in customer, social media, event challenge, investor from industrial flame detector. Customer relationship yaitu relasi yang digunakan untuk memasarkan produk kita. Yang kelima yaitu customer segment, developer, apartment developer, cold warehouse, yaitu sama juga mitra yang dimana bisa menunjang untuk produk kita itu sendiri. Yang keenam yaitu key research, yaitu production, brand and marketing, employee, Ristek print and selling product. Key research merupakan cara-cara untuk memasarkan, mulai dari produksi, kemudian menjual, dan distribusi. Yang ketujuh yaitu channel, presentation and publication in industrial e-commerce media online. Nah, untuk channel itu sendiri merupakan media-media atau cara-cara kita untuk memasarkan produk tersebut. Nah, untuk yang cost structure yaitu branding, research and development atau programming, packaging, marketing, publication. Cost structure merupakan suatu cara untuk membuat produk kita menarik, seperti itu. Revenue stream yaitu selling product, Ristek print, funding and report, support and maintenance stream system.
Nah, analisa bisnis dengan SWOT pada TA saya sendiri itu yaitu strength-nya dapat membantu dalam mendeteksi kebakaran. Yang kedua, dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai kebakaran seperti adanya titik api, jumlah titik api, luas titik api yang dideteksi, kemudian api tersebut berbahaya atau tidak, lokasi titik api pada piksel itu sendiri. Yang ketiga yaitu dapat memberikan notifikasi berupa alarm jika terjadi kebakaran secara real time. Yang keempat, instalasi alat yang mudah. Kemudian yang weakness yaitu membutuhkan koneksi internet untuk mengakses sensor ini, karena sensor ini menggunakan microcontroller berupa Raspberry Pi. Yang kedua yaitu resolusi kamera terbatas, karena saya menggunakan kamera thermal AMG 8833 dengan resolusi 8x8. Jarak kamera yang digunakan terbatas. Jarak itu sendiri pada tugas akhir saya yaitu maksimal 5 meter bisa mendeteksi titik api, dan itu pun sangat terbatas, hanya dapat digunakan dalam ruangan dengan suhu dingin. Soalnya saya menggunakan kamera thermal, apabila ada suhu di sekitar kita panas maka semua akan terdeteksi sebagai api. Nah, ini rencananya mau ganti kamera lagi yang memiliki resolusi yang lebih baik. Yang ketiga, opportunity atau kesempatan, yaitu masih belum ada sensor untuk deteksi kebakaran yang menggunakan kamera thermal. Di pasaran masih menggunakan ada yang thermocouple, thermopile, ada yang juga kamera biasa, tapi yang kamera thermal masih belum ada. Yang kedua, banyaknya perusahaan yang masih menggunakan sensor konvensional sehingga kurang real time. Yang ketiga, media sosial dan marketplace tidak dijadikan sarana untuk pemasaran, serta dapat mengajak kerjasama perusahaan yang membuat flame detector untuk produksi dan penjualan produk ini, sehingga kesempatan kita semakin besar. Threat atau ancaman, yaitu masih berupa prototipe sehingga kurang relevan apabila dipasang di pabrik, karena untuk kamera ini masih membutuhkan embedded system dan sebagainya. Harga produk dari kompetitor lain lebih murah, jelas, karena menggunakan thermopile atau thermocouple itu lebih murah daripada menggunakan kamera itu sendiri. Karena kalau menggunakan kamera perlu microcontroller Raspberry Pi, itu satu sensor bisa menghabiskan sebesar 2 juta rupiah. Terima kasih YouTube, jangan lupa like dan subscribe ya.